Ngapain sih beli iQOO 13? Apalagi kalau kamu tuh bukan gamers. Dengan harganya tuh 10 juta kan mending flagship lain gak sih? Takutnya kan itu cuman modal spek doang gitu. Kameranya jelek lah, baterainya boros, overheat, dan sebagainya. Iya gak sih? Jadi Fadil, ayo kita urang obrolkeun. Buat yang belum tahu kan, iQOO tuh sub-brand Vivo ya, yang pada dasarnya itu tuh nyasar targetnya ke performa dibandingkan Vivo yang lebih general. Tapi kenapa ya masalah desain tuh gak kayak gaming banget gitu, gak kayak Red Magic atau Asus ROG? Di sini tuh desainnya simple banget. Kayak kebanyakan flagship non-gaming lainnya, ada dua sentuhan aja yang buat kelihatan gaming. Pertama, di varian warna putihnya ini dikasih logo BMW Motorsport yang melambangkan performa, dan di sekeliling kamera ada lampu yang bisa menyala gitu ya, kayak lampu-lampu di RGB di laptop gaming gitu. Bisa nyala terus atau nyalanya pas ada pesan notifikasi masuk aja. Dan jujur li ya, saya suka desain si iQOO 13 ini. iQOO 13 tuh ngasih tahu bahwa kalau HP kenceng, nggak usah diliatin juga fisiknya gahar. Konsep desainnya tuh saya suka, mencoba lebih diterima banyak orang, nggak spesifik buat gamers doang. Frame-nya juga kelihatan dan terasa solid, apalagi punya rating IP68 dan 69 yang bikin aman kalau kehujanan atau gak sengaja kejatuhan air. Vibrate getarnya tuh enak banget ya, USB-nya udah tipe 3.2 juga yang berarti bisa connect HDMI yang bisa permudah kita kalau mau presentasi di sekolah atau di kantor, sampai ada NFC 360 derajat yang artinya dari setiap sisi tuh kita bisa nempelin kartu buat baca NFC ya, gak usah ditempel di belakang atau kebingungan nyari di mana si NFC-nya. Dari poin ini aja sebenarnya kita tuh udah baca gitu target pasarnya. Kan udah pakai Snapdragon 8 Elite yang kencang dan baru banget. Terus si desainnya tuh gak gaming banget gitu. Bukan buat gamers doang. Bisa dibilang ini tuh flagship killer, pengganti OnePlus. Nah, terakhir yang bikin saya nggak percaya adalah bobotnya tuh ini enteng buat ukuran HP yang ukuran tuh besar. Masih lebih berat iPhone 15 Pro Max ya, jadi saya bisa bilang ini HP bongsor yang cukup nyaman buat digenggam. Paling yang harus dikasih catatan adalah ini cukup licin HP-nya, jadi mending pakai casing aja. Itu pun kalau kalian bosen sama casing bawaan, pilihan casing iQOO tuh sama kayak Vivo ya, nggak banyak pilihan yang bagus. Nah, kedua mungkin bakal ada pertanyaan yang terlontar kayak gini. Kenapa layarnya gak melengkung? Toh kan desainnya juga gak gaming. Pertama, layar melengkung tuh gak nyaman buat dipakai ya, mau itu keseharian ataupun dipakai gaming. Lihat aja deh seri Vivo, seri X, dan Oppo Reno terbaru nanti. Itu tuh udah gak pakai layar melengkung, udah tobat, udah sadar mereka. Bagus. Kedua, kalau layar melengkung tuh jatuhnya ya mahal, mau itu produksinya ataupun kalau si layarnya jatuh terus rusak ya ribet, Mak. Jadi udah pilihan terbaik lah layar flat tuh. Dan bisa dibilang si iQOO 13 ini tuh manjain banget saya sih di layarnya ini. Ukurannya jumbo sampai 6,8 inci, tapi jujur ya, ini tuh saya pertama kali suka banget ya sama layar yang besar. Biasanya kan layar-layar besar tuh ya sekedar besar doang dan gak manjain gitu. Tapi ini tuh manjain. Bahkan kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy S24 FE. Di sini tetap punya bezel yang slim. Di sini si iQOO tuh pakai panel LTPO buatan BOE ya, bukan Samsung, yang artinya HP-nya tuh mampu nampilin refresh rate sampai 1 Hz aja yang secara teori bikin irit daya. Dan tertinggi sampai 144 Hz yang memang animasinya tuh ini mulus banget sih dengan sensitivitas yang asik banget. Halus men gitu. Enak buat dipakai scrolling sosial media sampai dipakai ngetik. Saya ngetik skrip pakai HP ini tuh oke banget ya. Udah mah luas, ngetiknya akurat, vibrate gitarnya nyaman, animasi halus, apalagi kalau dipakai multitasking kayak split screen di ukuran layar segini tuh udah oke banget sih. Warna dan detail yang disajiin tuh bukan main, luas dan akurat. Gak cuman buat gaming, dengan warna gini dipakai buat kerjaan, editing, hiburan, nonton, dan kegiatan lainnya tuh nyaman banget. Gak lupa speakernya juga yang enak buat didengar. Range-nya tuh cukup luas ya, mulai dari yang paling pelan sampai yang kenceng. Dan by the way, kita juga bisa ubah resolusi si layarnya dari 2K menjadi 1080p aja. Jadi ngasih keluasan ya, mau yang lebih atau yang mau lebih irit daya. Yang sebenarnya secara praktiknya ya, resolusi di atas 1080p di sebuah layar kecil segede HP itu ya susah dilihat bedanya gitu, mana yang 1080, mana yang 2K gitu. Bedanya tuh ya gak kerasa banget. Kerasa bedanya tuh kalau misalkan di laptop atau di TV gitu, baru kerasa ya yang 2K, 4K, dan 1080p itu kelihatan jelas. Tapi ya seenggaknya ya buat sekedar lihat spesifikasinya 2K gitu, keren kan.
Dan terakhir untuk masalah proteksi udah dilindungi pakai Scotch Sensation Alpha. Bukan Corning yang secara teori sih ini bagus juga ya. Serta dibekali dengan sensor sidik jari yang cepat banget membacanya karena pakai sistem ultrasonic ya, bukan optik. Kalau gak suka tetap ya ada face unlock yang juga cepat. Nah selanjutnya di antara layar dan mesin hadirlah baterai jumbo sampai 6150 mAh yang mungkin buat sebagian orang tuh khawatir. Karena HP-HP zaman sekarang tuh banyak ya baterainya yang besar tapi kerasa boros gitu. Karena si HP-nya atau bahkan si chipsetnya tuh haus akan performa. Jadi ya baterai 5000 mAh tuh kebanyakan kayak 4000 aja gitu. Atau bahkan kurang. Nah, tapi di sini nggak kayak gitu. Edan pisan lah. Kalau kamu lirik ranking di GSM Arena, iQOO 13 adalah HP dengan baterai terawet kedua di dunia setelah iPhone 16 Plus. Dan pas saya coba emang gila banget sih. Ini adalah HP bertenaga tapi irit konsumsi baterainya yang pernah saya coba. Saya pakai intens ya, multitasking, sering pakai split screen. Pas pertama pakai ya install banyak aplikasi dan setup game-game berat kayak Genshin, Zenless, Wuthering Waves, dan lainnya. Tahu kan gamenya tuh besar ya bergiga-giga dan itu punya dot baterai pas instalasi. Take foto dan video pokoknya intens banget lah. Dengan konsumsi baterai 90%, screen on time-nya tuh 7 jam 8 menit. Gila nggak? Kalau menurut Google Digital Wellbeing tuh hampir 6 jam. Wajar ya ada perbedaan karena kalau Digital Wellbeing tuh cuman ngitung pas kita buka aplikasi doang ya. Kalau nggak lagi buka aplikasi tuh jarang dihitung. Ngecasnya pun cepet ya, butuh waktu 42 menit. Buat ngecas 90%, kalau fast charging dinyalain 34 menit ya buat ngecas 90% juga. Di sini iQOO berhasil meracik hardware-nya tuh dengan baik ya. Software-nya cerdas dalam memanage daya sampai sistem pendingin yang terpadu. Yes, ini adalah flagship yang ngejar performa tapi suhunya tuh mantep banget. Saya nggak pernah ngalamin overheat mau itu main game atau non-gaming. Naga di dalamnya tuh beneran jinak. Nah, dengan baterainya yang awet tadi, apakah performanya tuh malah kerasa gak memuaskan? Jangan ditanya lah. Saya tes game PUBG 120 FPS, Genshin Impact, Wuthering Waves, sampai Zenless Zero-nya tuh di setting 60 FPS dengan settingan grafis lainnya tuh dipaksa tinggi, tetap bisa dilibas, Pak, Bu. Padahal saya gak nyalain game mode-nya. Saya nyoba mode standar aja ya, karena pengen tahu tes performance raw tanpa bantuan software tuh kayak gimana. Tapi ternyata iQOO 13 tuh gak kesulitan. Kalian bisa lihat ya hasil tes singkat baterainya. Saya gak akan bahas intens dan teknis banget urusan gamingnya gimana ya. Kalau mau detail banget masalah gaming mah ya bisa lihat di channel lain lah. Saya nge-recap singkat aja ya, masalah urusan gaming ini tuh stabil dan nyaman. Nah dari tadi tuh banyak yang manisnya melulu ya, mana gitu yang pahitnya. Bukan ke kameranya ya, tapi bahas masalah iklan dulu. Yes, ini adalah HP yang pernah saya coba yang termahal dan ada iklan dan cukup ganggu. Ya, buat nambahin pemasukan, di sini iQOO tuh masukin iklan yang lumayan ganggu. Misalnya saya lagi pakai HP nih, belum pernah buka browser bawaan dari iQOO-nya sama sekali karena sukanya pakai Google Chrome. Tahu-tahu ada notifikasi berita ampas dari browser bawaan iQOO. Itu pun notifikasi beritanya nggak relevan dengan saya. Terus cukup lumayan maksa buat iQOO tuh pakai poster wallpaper di lock screen yang kadang ada tulisan iklannya. Ada juga App Store dari Vivo yang beberapa kali ngasih notifikasi buat promosiin iklan, termasuk di global search-nya tuh pas mau cari aplikasi atau kontak, malah rekomendasiin berita gak penting dan aplikasi iklan. Ganggu men, serius. Iya emang bisa disetting sih, tapi ya mengingat harganya yang mahal, dengan setting ini itu buat ngilangin experience iklannya tuh bener-bener hilang tuh ya butuh effort gitu. Kayak pakai HP iQOO dan Vivo yang 2 jutaan yang murah gitu, sama aja. Namun untungnya experience Fantouch 15 di sini tuh beda ya tentu kayak HP Vivo dan iQOO yang murahnya. Ini tuh enak banget, mulus, konsisten, dan lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau kamu lihat ColorOS 14 ke ColorOS 15 tuh kerasa bedanya ya dari segi UI, yang baru tuh makin mirip iOS. Nah, tapi di sini Fantouch OS 15 tuh secara keseluruhan nggak beda jauh dari pendahulunya. Paling beberapa elemen aja yang berubah kayak icon lebih flat dan warna lebih kalem. Beberapa tampilan juga jadi punya transparansi yang baik. Pokoknya perubahan-perubahan yang ada tuh nggak jadi bikin pusing pengguna. Fantouch OS 15 di situ tetap kerasa feel Android-nya. Saya suka gesit, notifikasi aplikasi lancar, fitur-fitur pun banyak dan bisa dinikmati dengan baik, kecuali sayang kita nggak bisa nikmati eSIM dan microSD. Overall pokoknya puas lah, performanya oke, baterainya awet, sampai tentu stabil sinyalnya. Dan yang nggak kalah penting juga softwarenya tuh lebih panjang update-nya dibandingkan generasi sebelumnya. iQOO 13 tuh dijanjiin bakal update Android 4 kali dan security patch 5 tahun, yang artinya bisa menikmati Android 19. Udah cukup sih segini.
Nah, terakhir ngapain sih pakai sensor Sony bagus? Nah, di sini iQOO 13 tuh pakai sensor utama yang sama kayak Vivo X200. Ditemenin sama lensa tele dan ultrawide yang sama-sama punya resolusi 50 megapiksel. Yang mungkin bakal menimbulkan pertanyaan buat sebagian orang. Ngapain pakai sensor kameranya yang bagus? Kenapa yang nggak standar aja biar harganya murah gitu? Toh kan si softwarenya tuh pasti diporsirkannya untuk performa dibandingkan ke kamera. Tapi nyatanya pas dicoba tuh nggak buruk. Ini cukup baik dan enak dilihatnya. Di sini ada 3 mode warna ya, vivid, tekstur, dan natural. Dan di sini saya pakai mode natural semua. Yang hasilnya setiap lensa tuh cukup konsisten detailnya, baik dynamic range-nya sedap, setiap kondisi bisa diandalkan. Enak buat foto berbagai objek ya, mau itu pemandangan, hewan, manusia, dan lainnya. Walaupun saya ambil mode natural, sebenarnya memang kerasa gak natural sih. Masih ada ditingkatin warnanya. Namun untungnya kita dikasih mode Pro dan ada mode RAW. Jadi kalau kamu tuh suka color grading, mode Pro dan RAW-nya tuh bisa kepake dengan baik. Kalau mau simple aja langsung share di sosmed, mode auto tuh udah pasti. Terkadang memang kerasa berlebihan kayak kelihatan overexpose saking pengen kelihatan super cerah atau warnanya malah jadi terlalu mencolok. Semua itu wajar banget ya dilakuin mengingat iQOO 13 tuh wajib banget kameranya di bawah Vivo X200. Kalau selfie-nya udah standar HP Vivo lah dan enak diajak foto-foto. Hasilnya saya suka walaupun memang terlihat kurang natural walau mode cantik tuh mati. Muka kelihatan lebih halus dan lebih cerah. Jadi untuk urusan foto tuh dijamin lebih bagus ya dibanding HP-HP lain yang punya spek kenceng tapi harganya tuh lebih murah ya, katakanlah 5 jutaan. Tapi tetap gak sebaik flagship yang harganya tuh 8 juta ke atas. Jadi ada di pertengahan. Untuk videonya sayangnya gak sebaik fotonya. Hasil videonya tuh cenderung vivid banget warnanya. Nendang, gak ada pengaturan buat ubah warnanya jadi lebih natural. Videonya tuh terkesan agak maksain lah pengen gonjreng, tapi pasti saya yakin ada yang suka sih kayak gini, kalau saya kurang ya. Alhasil agak sering dynamic range-nya tuh berlebihan dan malah overexpose, tapi yang saya suka juga penangkapan audionya tuh renyah, fokusnya baik, bisa pindah-pindah lensa waktu take video kecuali pindah ke kamera depan, dan buat saya video itu masih standar HP mid-range 5 juta sampai 6 jutaan lah. Gak sebuah fotonya yang bisa dikatakan di atas mid-range tapi masih di bawah flagship. Untuk hasil video upload IG story-nya bisa kalian langsung aja ke Instagram kami ya. Yang pasti dengan coba kamera iQOO 13 ini nggak bikin nyesek sih, tetap enjoyable lah. Nggak bisa ke belakang. Dan ini saya ada settingan voice enhancement-nya off dan saya coba voice enhancement-nya on. Oke. Nah, ini udah nyala dan seharusnya sih secara teori katanya dia lebih meningkatkan suara saya dan meminimalisir noise di belakang kayak gitu. Kalian suka di off atau on? Dan sekarang di offin lagi, oke? Kalian bisa nilai bagus atau enggak. Dan kalau misalkan dibawa jalan sih, oke. Not bad ya, kayak bukan HP gaming sih kamera depannya. Kesimpulannya, mungkin kalian bakal nemu ya ke depannya kompetitor tuh jual HP dengan Snapdragon 8 Elite lebih murah dibandingkan iQOO 13 ini. Tapi besar kemungkinan banyak yang dipangkas. Misal gak punya rating IP68, kualitas layarnya yang kurang bagus, sistem pendingin yang kurang, atau bahkan baterainya yang biasa aja. Karena buat saya, flagship killer atau flagship yang terjangkau tuh bukan semata-mata pakai chipset yang bagus terus harganya murah banget. Nggak gitu. Karena takutnya experience-nya tuh kurang ngigit gitu. Kebanyakan ya kalau misalkan ada HP yang si chipsetnya kenceng banget terus harganya murah, kalau nggak overheat, baterainya boros, atau si softwarenya banyak bugs gitu. Tapi untungnya di iQOO 13 tuh gak kayak gitu. HP-nya tuh sangat memuaskan sih, gak rugi ngeluarin duit 9 juta lebih. Mungkin di harga yang kurang lebih sama kamu bisa dapetin sebuah flagship yang lebih seimbang setiap sisi ya, lebih slim juga, cakep, dan kamera lebih bagus. Tapi performa, suhu, software, dan baterainya tuh gak kan sebaik iQOO 13 ini. Yang kerasa kurang di iQOO 13 ini tuh di iklannya aja sih. Kita tuh harus punya effort lebih buat setting biar gak ada iklannya, dan kameranya yang kurang ngigit. Tapi sekali lagi kameranya tuh gak jelek atau bikin nyesel gitu belinya. Tetap enjoyable. Oke, sekian aja ya review iQOO 13 ini, dan bisa dikatakan ini HP terakhir yang bakal saya review di tahun 2024 ini, dan cukup menjadi HP yang memuaskan sih sebagai HP penutup yang direview. Oke, sekian videonya. Kalau misalkan masih bingung bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.